Otoritas Jasa Keuangan memprediksi penyaluran pembiayaan dan pinjaman daring akan meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan memprediksikan penyaluran pembiayaan dan pinjaman daring akan mengalami peningkatan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun ini. Dan proyeksi tersebut mengacu pada peningkatan kebutuhan masyarakat serta peningkatan yang terjadi secara historis. Otoritas Jasa Keuangan memprediksi penyaluran pembiayaan dan pinjaman daring akan meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan Agusman, dalam keterangannya menyebutkan periode Ramadan hingga menjelang Lebaran menjadi momentum peningkatan penyaluran pembiayaan. Hal itu seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat serta tambahan modal kerja UMKM secara musiman. Agusman menuturkan secara historis penyaluran pembiayaan selalu tumbuh positif di industri penggadaian, industri multifinance hingga industri pinjaman daring atau pindar pada 2 tahun terakhir. Tercatat pada Maret 2024, penyaluran pembiayaan multifinance tumbuh 2,05% secara bulanan, dengan tingkat pembiayaan bermasalah atau non-performing finance growth terjaga di level 2,45%. Sementara pada Maret 2025, pembiayaan meningkat 0,78% secara bulanan, dengan NPF growth sebesar 2,71%. Sedangkan pada industri pindar, Agusman mengungkapkan nilai penyaluran pembiayaan pada Maret 2024 meningkat hingga 8,9% month to month dan naik 3,8% month to month pada Maret 2025. Berbagai sumber, ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, permintaan pembiayaan dan pindar meningkat di periode Lebaran 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Anci S. Jafar, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (FPI). Kemudian juga ada Bapak Ristiawan Suherman, Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan 2 Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Langsung saja kita sapa nih. Halo Pak Anci, apa kabar? Apa kabar Pak? Kabar baik Pak, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Halo Pak Aris, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras, sehat selalu. Semoga Baik. baik juga buat semuanya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Pak Aris. Dan sebelum membahas lebih jauh ini kita akan cermati bersama. Kita langsung saja ke Pak Aris terlebih dahulu ya. Terkait dengan kondisi saat ini, apa yang bisa kita lihat secara historis. Tren peningkatan permintaan pembiayaan terjadi di periode Lebaran dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Dan Anda melihat bagaimana reviewnya sejauh ini Pak? Oke, terima kasih Mas Pras. Terima kasih semua pemirsa. Jadi kalau kita menarik memang ini menjadi satu angka yang rutin setiap menjelang Lebaran itu sesuai dengan prediksi ya. Memang masyarakat banyak membutuhkan untuk perubahan moda transportasi ke yang lebih baru ya. Oke. Menjelang mudik banyak juga yang ingin menggunakan kendaraan baru dan lainnya, dan ini terrefleksikan sebetulnya. Oke. Dari tahun 2023 kalau kita mencermati datanya, dari tahun 2023 itu rata-rata per bulan itu sekitar 44 triliun kalau kita dilihat dari amount transaksi Oke. yang terjadi di APPI. Tapi pada saat menjelang Lebaran itu biasanya naik sekitar 10% ke 48 triliun kalau kita refer ke 2023. Data 2024 juga hampir sama, 46 triliun naik ke 50 triliun menjelang Lebaran 9%. Oke. Lalu di tahun 2025 juga hampir sama, konsisten. Kenaikan menjelang Lebaran itu ada kenaikan yang cukup lumayan di tahun 2025 sekitar 15%. Dan ini juga terlihat kalau kita lihat di tahun Oke. 2026 ini. 2026 ini kebetulan memang ada IMS juga di bulan Februari. Jadi ini juga cukup menstimulus ya banyak masyarakat yang ingin pulang mudik dengan kendaraan baru. Terlihat dari animo pengunjung di IMS bulan Februari itu melonjak 0,16%, tetapi transaksinya naik ke 19%. Dan itu linear dengan data-data yang disampaikan ya bahwa di Gaikindo data penjualannya pun meningkat ya, penjualan unit di bulan menjelang Lebaran itu cukup lumayan meningkat. Begitu Mas. Oh, berarti memang masih ditopang oleh sektor otomotif begitu ya untuk sektor pembiayaan sendiri? Betul, kalau untuk multiguna sekarang ini masih ditopang oleh sektor otomotif Mas Pras.
Oke, nah dari sisi Pindar sendiri bagaimana Panci? Apakah memang momentum Lebaran tahun ini cukup berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Dalam artian peningkatannya cukup signifikan atau seperti apa nih Pak update-nya? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa setiap menjelang Lebaran, permintaan pinjaman selalu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Oke, Tapi kalau kita lihat data dua tahun terakhir, penyaluran Pindar itu tumbuh di sekitar 9% untuk 2024 dan memang di 2025 turun menjadi 4%, sekitar 4%. Ya, kita memprediksi untuk 2026 ini akan tumbuh tetapi tidak signifikan, ya sekitar di angka 5%. Hmm. Kenapa dipatok 5% nih Pak? Tantangannya di bagian yang mana Panci kalau kita bicara untuk pinjaman Pindar sendiri? Ya, kelihatannya peningkatan permintaan ini tentunya mencerminkan tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat untuk menyambut Hari Raya ya. Oke. Cuman sebenarnya sebelum Lebaran ini banyak ultramikro terutama yang sudah memperoleh pinjaman sehingga di Lebaran ini mereka sudah memprediksi, sudah prepare Ya. jauh 2 bulan sebelumnya sehingga kemungkinan untuk naik tidak terlalu besar. Oke, kalau misalnya tadi sektor pembiayaan otomotif yang menopang, kalau pinjaman daring bagian mananya nih Pak yang menyokong kinerjanya sejauh ini? Yang banyak sebenarnya di multiguna dan ultramikro, Oke, terutama bagi pengusaha-pengusaha kecil, unbankable, underserved, pengusaha home industry Oke. yang tidak terlalu besar ya kebutuhannya. Itu yang akan mendominasi di Lebaran ini. Jadi kita sudah melakukan research beberapa platform Ya. itu lebih besar di membiayai di bidang ultramikro atau UMKM yang lebih kecil. Baik. Nah, kalau menyikapi dengan kondisi yang ada berarti rata-rata dari sisi pinjaman begitu ya di masyarakat ini mengalami peningkatan. Nah, kalau misalnya Pak Aris sendiri lantas bagaimana momentum Lebaran ini kemudian yang perlu diwaspadai selanjutnya dan mungkin perlu dicermati bersama adalah pasca Lebarannya. Apakah ya peningkatan yang terjadi di sepanjang Ramadan Lebaran tahun ini akan berlanjut atau seperti apa nih kalau kita cermati dengan momen-momen sebelumnya nih? Silakan Pak Aris. Ya, ini rada menarik. Kalau kita lihat memang peningkatan itu cukup lumayan tinggi di numbersnya Gaikindo, penjualan kendaraan. Oke. Ya, kalau kita lihat kalau penjualan kendaraannya dari Januari to Januari data retail naik 4,5%, data wholesale 7%, lalu Februari year to date Februari to Februari wholesale naik 22%, sedangkan retail 16%. Tapi ini masih memang belum tercermin di perusahaan pembiayaan, Mas. Nah, saya lebih menganalisa ini tidak jive-nya numbers antara perusahaan pembiayaan dengan data Gaikindo. Apakah memang karena perusahaan pembiayaan itu melihatnya dari sisi amount, Oke. dari sisi amount, sedangkan Gaikindo melihatnya dari sisi unit. Apakah memang unitnya banyak terjual tetapi lebih ke LCGC sehingga dari sisi amount-nya tidak signifikan, cenderung flat dari Januari ke Januari atau tidak. Tapi kalau kita lihat mudah-mudahan ini menjadi satu gambaran. Setelah Lebaran biasanya tantangannya itu adalah pembiayaan sedikit lebih turun karena sudah dihabiskan pada saat sebelum Lebaran tiba. Iya. Dan biasanya akan berhadapan dengan kredit non-performing financing yang menjadi tantangan karena memang capacity to pay-nya mereka biasanya dihabiskan pada saat Lebaran, Mas Pras. Nah itu dia, strateginya seperti apa untuk menyikapi kondisi-kondisi tadi nih Pak Aris. Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda juga sebentar nih Panci dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Namun sebelumnya kami akan sampaikan beberapa data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih dari sisi realisasi pembiayaan multi finance. Ini dia. Kita lihat dari Juli 2025 sampai dengan Januari 2026. Ya kisarannya ya tidak jauh berbeda ya, masih sekitar 500-an triliun rupiah. Di mana per Januari 2026 tercatat 508,27 triliun rupiah untuk realisasi pembiayaan multi finance. Dan selanjutnya kita lihat outstanding dari pinjaman daring. Dari Juli 2025 sampai dengan Januari 2026, ya seperti yang bisa Anda sampaikan trennya naik terus. Tercatat sampai dengan Januari 2026 sudah menyentuh 98,54 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Encik S. Djafar, Ketua Umum AFPI. Kemudian juga kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ristiawan Suherman. Dia adalah Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan 2 dari APPI. Ya, menyikapi dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan dan lantas bagaimana nih? Tadi sempat tertunda ya Pak Aris kalau kita lihat pasca Lebaran. NPF ini menjadi tantangan tersendiri. Lantas strategi apa yang sudah disiapkan? Mitigasinya apakah karena ini momentum siklikal juga berarti ya, business as usual saja kah? Atau ada preparation khusus begitu nih? Silakan Pak Ya, Aris. terima kasih Mas Pras. Jadi tadi sedikit saya koreksi data Ya. yang dicantumkan adalah itu datanya piutang. Ya. Data piutang yang kita di bulan Januari posisinya ada 508,270 triliun rupiah. Oke. Atau kalau kita lihat year on year tumbuh tipis sekitar 0,78. Jadi kembali terkait dengan non performing financing, perusahaan pembiayaan sebetulnya hampir semua perusahaan pembiayaan sudah mulai memitigasi dari tahun 2025. Oke. Kalau kita melihat dari makroekonomi daya beli masyarakat yang itu juga berkorelasi dengan daya bayar masyarakat yang cenderung lebih menurun. Yang kedua kondisi geopolitik juga yang kita melihat adalah tekanan terkait daya beli masyarakat dan daya masyarakat. Jadi tahun 2025 perusahaan pembiayaan sudah meningkatkan aspek prudensial atau kehati-hatian Mas Pras. Ya. Sehingga kita lihat bahwa pertumbuhannya pun sangat tipis sekali. Ya, yang diprediksi bisa 10 sampai dengan 11%. Pertumbuhan pembiayaan itu hanya year on year 2025 itu 0,61 percentile. Oke. Ya, jadi di tahun 2005-2026 saya rasa perusahaan pembiayaan masih belum ingin untuk melonggarkan proses kreditnya. Jadi masih mempertahankan di tingkat kehati-hatian yang cukup lumayan tinggi karena kalau kita sama-sama tahu tahun 2026 ada tambahan external factors geopolitik antara Amerika dengan Iran dan pokoknya di Timur Tengah memanas terus dengan Israel. Ya, betul. Dan nanti triple down efeknya terkait dengan yang kita takutkan sama-sama dari sisi biaya karena akan naik dampak minyak dan segala macam. Saya yakin mungkin perusahaan pembiayaan tidak akan serta-merta tahun 2026 ini akan melonggarkan aspek kehati-hatiannya, bahkan akan lebih meningkatkan. Jadi kalau saya sih melihatnya bahkan di tempat saya sendiri memang sekarang ini modenya lagi mode untuk lebih ketat. Oh oke. Itu dia mode ketat lagi dan lebih prudent lah ya untuk menjaga kinerja perseroan juga begitu dari industri pembiayaan. Nah kalau kita lihat dengan beberapa informasi tadi jenis pembiayaan seperti apa nih Pak Aris yang paling banyak diminati, konsumsi kah, modal kerja? Kalau memang kan tadi dari Pindar sendiri lebih banyak ada unbankable gitu masa konsumennya, kemudian sektor mikro, UMKM begitu. Ini Anda bagaimana dari APPI? Oke, dari sektor multiguna pasti yang paling banyak masih terkait dengan majority masih terkait dengan kendaraan. Oke. Ya, memang kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 itu masih mendominasi secara pembiayaan. Walaupun dari situ sekarang itu kan pendanaan pembiayaan dana tunai ya
yang baru diluncurkan tahun 2024 setiap tahun pertumbuhannya cukup lumayan signifikan. Dan memang mostly pendanaan dana tunai ini atau pembiayaan dana tunai ini kita sasar untuk segmen-segmen produktif dibandingkan dengan konsumsi. Tapi kalau kita melihat pie-nya, majority kita masih di multiguna yang lebih ke konsumtif dari pembiayaan kendaraan. Tapi untuk produktif segmen sudah mulai memperlihatkan peningkatan year by year yang cukup lumayan signifikan, Mas Pras. Baik, itu dia dari PPI. Nah, Panci, lantas bagaimana Anda melihat momentum 2026 pasca Lebaran begitu? NPF ini masih menjadi tantangan tersendiri juga kah atau lebih smooth tahun ini? Panci. Ya, ya. Pada dasarnya platform anggota API telah memiliki pengalaman, Pak, menghadapi pola peningkatan permintaan, sehingga pembiayaan menjelang periode tertentu, termasuk Lebaran, itu sudah kami memiliki pengalaman di situ. Tetapi kita karena saat ini keadaan juga ekonomi yang belum menentu, sehingga kami dari asosiasi menghimbau kepada teman-teman anggota platform untuk tentunya meningkatkan kehati-hatian di dalam melakukan analisa kelayakan kredit dengan tentunya memakai mesin kami, yaitu credit scoring berbasis AI, terus ada credit bureau dan sebagainya. Ya, Anda melihat juga proyeksi untuk industri pembiayaan khususnya dari pinjaman daring di tahun 2026 ini masih akan terus berlanjut atau tidak? Biasanya kan pasca Lebaran momentumnya juga turun ya, seperti tadi Panci sampaikan. Nah, ini dia, seberapa jauh turunannya, kemudian apakah masih bisa di-boosting lagi begitu, Panci? Indonesia tentunya memiliki population yang cukup besar, sehingga prospek untuk ini terus akan berlanjut. Dan saya boleh sampaikan bahwa saat ini kita terus growth, terus growth karena masih banyak credit gap yang terjadi di negara kita. Itu kebutuhannya sekitar 1.650 triliun untuk tahun ini. Ya, market untuk kami sangat terbuka luas dan masih terbuka luas. Ya, kami cukup optimis untuk ini dan ya mudah-mudahan ke depannya terus meningkat dan dengan masyarakat sudah mulai teredukasi disiplin bayarnya, sehingga NPL tentunya kita bisa tekan menjadi lebih kecil lagi. Oke, untuk pinjol ilegalnya sendiri bagaimana Pak? Masih jadi batu sandungan kah atau sudah semakin teredukasi tadi yang seperti Anda sampaikan dari masyarakat konsumen sendiri? Ya, saat ini pinjol ilegal ini jauh lebih besar dari kami, masih jauh lebih besar. Tetapi step by step, kalau kita melihat tren bulan ke bulan, pinjol ilegal terjadi switching dari pinjol ilegal ke pindar. Karena kami dan OJK terus menerus melakukan edukasi ke masyarakat untuk menghindari yang namanya pinjol ilegal. Oke, itu dia, edukasi terus-menerus dilakukan begitu ya. Nah, Pak Aris, lantas bagaimana harapan dari teman-teman PPI kemudian terhadap mungkin kerjasama dengan OJK begitu untuk bisa meningkatkan lagi industri pembiayaan untuk beberapa ya tidak tahun ini tapi kan juga tahun-tahun selanjutnya begitu, Pak Aris? Ya, kalau kita melihat memang opportunity cukup lumayan besar dengan hampir 300 juta masyarakat di Indonesia. Sekarang ini bahkan kalau kita lihat tahun 2025 penjualan kendaraannya kalah dengan Malaysia yang cuma hanya mempunyai penduduk 30 juta. Bisa menjual sekitar 850 ribu
unit, sedangkan kita dengan 280 juta hanya bisa menyerap unit itu sekitar di tahun kemarin 803 ribu. Nah, jadi kalau kita melihat opportunity-nya besar sekali. Iya. Ya harusnya memang kalau linear saja dengan negara sampingnya kita itu mempunyai kesempatan untuk bisa 10 kali lebih besar daripada beliau yang angkanya penduduknya 10 kali lebih rendah. Nah itu intinya adalah kita terus juga melakukan komunikasi yang intensif dengan regulator untuk bisa memastikan bahwa kita bisa melakukan ekspansi institusi keuangan ke masyarakat. Ya, dan juga mungkin berbagai macam isu internal sekarang ini yang terkait dengan penagihan. Terus kita lakukan komunikasi dengan semua aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan terkait dengan fidusia ataupun terkait dengan perilaku penagihan yang harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Jadi berbagai macam tantangan itu yang selalu kita lihat, dan kita juga lalu meminta berbagai macam stimulus dari regulator, dan kita doakan mudah-mudahan kondisi geopolitik itu tidak akan merembet ke negeri sehingga akan mempersulit perekonomian kita. Begitu Mas. Baik, ada insentif yang masih diharapkan tidak sih dari teman-teman industri pembiayaan begitu dari pemerintah, sehingga ya oke lah dengan adanya tekanan dari global tapi kita masih ada yang jagain begitu loh Pak Aris. Betul, kalau kita lihat kemarin itu kita melakukan diskusi untuk penanganan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Aceh dan Sumatera Utara. Ya baru kita melakukan diskusi dan merealisasikan terkait dengan pemberian stimulus restrukturisasi. Nah nanti pun juga kalau kondisi perekonomian cenderung lebih sulit, mungkin juga kita akan mendiskusikan hal yang sama terkait dengan memberikan restrukturisasi. Kalau lihat kondisi perekonomian dikarenakan geopolitik tidak menentu, nah itu mungkin yang akan juga kita bicarakan. Lalu ke pemerintah yang kita minta adalah mungkin stimulus terkait dengan penjualan kendaraan, karena memang sangat linear sekali. Kita mengharapkan dalam kondisi perekonomian yang belum bisa pulih, mungkin bisa kembali lagi dengan pajak PPN dan terhadap kendaraan yang bisa distimulus kembali lah. Oke, itu dia ya beberapa harapan yang disampaikan oleh teman-teman pelaku industri pembiayaan maupun juga pinjaman daring dalam menyikapi momentum pasca lebaran begitu ya, paling tidak sampai dengan akhir tahun 2026. Pak Anci, kemudian Pak Aris, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Aris, Pak Anci. Terima kasih Mas Pras, salam sehat Pak Anci, salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di ID Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.